Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perubahan mendadak Subai mengejutkan semua orang di lapangan. Hanya Nangong Xier dan Xie Yuling yang tahu apa yang direncanakan Feng Zhujun. Setelah hari itu, Subai, yang masih sangat biasa dalam seni bela diri, bisa bermain melawan semua murid akademi pada saat yang sama. Mereka masih berada di atas angin. Sekarang Subai, yang kungfunya telah melambung, dapat memberi mereka kejutan setelah jatuh ke dalam mimpi. Ekspresi Bai Jile tidak terkejut atau bingung, tetapi sedikit kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Dia memandang Subai dan bergumam, begitu. Begitu, mata Subai berputar. Untuk sesaat, menyaksikan Bai Jile bergumam pada dirinya sendiri, ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Dan dengan sapuan kakinya, dia datang ke Bai Jile dan membanting tinjunya ke arahnya. Bai Jile melambaikan tangannya dan mendengar pop, dan dia ditendang keluar 7 langkah. Sementara Subai masih berdiri di sana, bahkan mengangkat bahunya dengan santai, membuat klik pada persendian. Sempurna, tubuh abadi. Bai Jile menghela nafas pelan. Subai. Melihat ekspresi aneh Subai, Feng Yuhan buru-buru memanggil karena takut dia akan sama dengan dirinya saat itu. Tetapi ketika Subai mendengar suara itu, dia berbalik dengan tidak sabar, mengambil langkah lain, dan datang tepat di depan Feng Yuhan, juga hendak meninju. Melihat ini, Jiang Li segera berhenti di depan Feng Yuhan, mengayunkan pudau ke depan di tangannya, dan meninju Subai dengan tiba-tiba. Tuan Sekte, Tuan Muda Su ini sudah gila. Jiang Li berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Yuhan menoleh, Zhuojun, apa yang telah kamu lakukan? Ini rusak. Feng Zhujun menepuk kepalanya. Meskipun keterampilan Subai dapat sangat meningkat setelah jatuh ke dalam mimpi, tetapi saat ini dia telah kehilangan akal sehatnya, dan tidak bisa membedakannya. Jika Anda tahu siapa lawan Anda dan siapa lawan Anda akan bertarung saat melihatnya. Bai Jile juga sepertinya melihat melalui ini, mundur beberapa langkah, dan berdiri diam di sana. Meskipun dia terus menatap Subai, dia tidak berbicara. Subai memandang Jiang Li dan tersenyum, dan sepertinya tertarik pada orang yang bisa memblokirnya dengan pisau. Dia mengangkat tinjunya dan hendak menyerang lagi, tetapi tiba-tiba ada teriakan di belakangnya. Subai menoleh dengan tajam dan melihat ke arah itu. Kakak senior, Xie Yuling berkata dengan mendesak tidak. Nangong Xier melompat pada saat ini, dan berteriak lagi. Subai memamerkan giginya dan tampak sangat jijik dengan suara teriakan itu. Nangong Xier berbalik ke samping untuk menghindarinya, dan batu tulis di sampingnya dihancurkan oleh Subai. Subai. Nangong Xier memanggil dengan lembut. Subai bangkit dan mengangkat tinjunya lagi. Tetapi ketika dia mendengar suara lembut Nangong Xier, dia tiba-tiba membeku sesaat, dan gerakannya terhenti untuk sementara waktu. Dia menatap mata Nangong Xier, dan suara aneh datang keluar dari mulutnya. Hei! Subai, aku kakak perempuanmu. Nangong Xier dengan sengaja memperlambat pidatonya. Pupil Subai tiba-tiba melebar. Hah! Aku bukan orang jahat. Nangong Xier mengulurkan telapak tangan dan perlahan memegang tinju Subai. Lalu membalikkan tubuh Subai sedikit, menghadap stasiun Bai Jile di depan. Kerumunan berkata, orang ini adalah orang jahat. Hah! Subai menarik napas panjang dan menatap Bai Jile. Bai Jile melihat serangkaian gerakan panjang Nangong Xier, dan berkata perlahan, Tianmen Shengzong fasih dalam bahasa surga. Dikatakan bahwa orang yang mahir dalam metode ini dapat berbicara dengan semua hewan dan segala sesuatu, mengambil Subai saat ini sebagai binatang. Orang jahat, seharusnya begitu. Nangong Xier berbisik di telinga Subai, bunuh. Sampai mati. Sambil menyeringai, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, dan dia bergegas langsung menuju Bai Jile. Papan tulis di bawahnya. Kakinya semua terbang di bawah dashboardnya, dan orang-orang yang berdiri di belakang Bai Jile semua berhamburan. Melarikan diri, hanya ekspresi Bai Jile yang tetap tidak berubah. Ketika Subai datang kepadanya dan melemparkan tinju ke arahnya, dia tiba-tiba mengangguk dan hanyut dari tinju Subai, dan kemudian menunjuk ke tinju Subai.
Di antara alis ini benar-benar seperti binatang buas, dengan kekuatan kasar. Tapi saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Su Baiyi ditikam di antara alis oleh jari itu. Dan kemudian seluruh orang itu terbang, jatuh dengan keras ke tanah, dan menghancurkan satu kaki penuh. Ada lubang sedalam 3 kaki. Sangat lemah. Feng Zujun berkata dengan cemas, Su Baiyi, bangun. Jangan berteriak. Nangong Xier buru-buru menegur, dan segera bergegas ke Su Baiyi. Tetapi dihentikan oleh Bai Jile dengan lambaian, lengan bajunya di tengah. Setelah turun, Bai Jile berbalik dan melompat. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berencana untuk mengambil kerah Su Baiyi dan membawanya pergi secara langsung. Sekarang dia memiliki rencana lain di dalam hatinya. Bahkan jika tidak ada cara untuk membunuh Nangong Xier di sini, tidak masalah. Selama dia bisa membawa Su Baiyi pergi, perjalanan itu akan sia-sia. Tetapi ketika telapak tangannya baru saja melambai, Su Baiyi, yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba mengulurkan jari ke langit dan meletakkannya di telapak tangan Bai Jile. Rusak, teriak Su Baiyi. Bai Jile berteriak kaget, ki yang sebenarnya di telapak tangannya dihamburkan oleh jari itu. Dia segera berbalik dan jatuh ke belakang 7 langkah jauhnya. Tetapi begitu dia mendarat, ki dan darah di tubuhnya melonjak liar, dan dia muntah, seteguk darah. Keluarga Feng, mantra 3 karakter. Murid-murid keluarga Feng semua terkejut. Ini adalah seni bela diri rahasia yang hanya diturunkan oleh keluarga Feng kepada murid langsung sekte tersebut. Sangat sulit untuk dikultivasikan. Mengapa demikian? Su Baiyi tahu itu. Feng Zujun berkata dengan ngeri. Di sekolah hari itu, saya hanya menelepon 2 kali, dan dia mempelajarinya. Xie Yuling berjalan ke sisinya. Su Baiyi juga mereproduksi auman harimau saya di akademi hari itu. Setelah jatuh ke dalam mimpi, Su Baiyi dapat langsung mempelajari gerakan dengan musuh-musuhnya, termasuk yang barusan. 1 jari, yaitu Bai Seni Bela Diri Jile. Jari naga gajah. Bai Jile mengulurkan tangannya dan menekan dengan lembut di depan dadanya, menahan napas yang bergelombang di tubuhnya. Su Baiyi berdiri dari tanah dan melihat beberapa pisau cicadawing jatuh di sekitarnya. Sedikit rasa ingin tahu tiba-tiba muncul di matanya. Lalu dia membungkuk dan mengambil salah satunya. Dan setelah melihat dengan cermat untuk waktu yang lama, rasa ingin tahu menjadi bersemangat. Dia melambaikan pisaunya dan menatap Bai Jile. Senyum yang sedikit jahat muncul di sudut mulutnya. Ups, Bai Jile memiliki firasat buruk ketika dia melihat Su Baiyi mengambil pisau. Su Baiyi segera mengambil pisau dan berlari ke arah Bai Jile. Dia hanya melemparkan tinjunya untuk menyerang orang. Meskipun setiap pukulan kuat, itu hanya karena tubuhnya yang cepat dan ki yang kuat, dan dia langsung meninju tanpa gerakan sedikit pun. Tapi sekarang pedang digunakan. Tetapi pedang semuanya indah. Persis sama dengan ilmu pedang ketika mereka bertarung melawan Mu Yi dan Liu Duohan barusan. Tetapi mereka bahkan lebih ganas dan kejam. Bahkan jika dia sekuat Bai Jile, di bawah teknik pedang Su Baiyi saat ini, dia hanya bisa menghindar ke kiri dan ke kanan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Feng Yuhan memperhatikan untuk waktu yang lama dan bergumam, apakah ini yang asli, pedang abadi? Ayo lebih cepat, cepat. Bai Jile berpaling dari ekspresi tenangnya sebelumnya, dan nadanya sedikit panik, cepat. Biarkan aku melihat tarian pedang yang anggun itu lagi. Su Baiyi menikam pisau, dia merobek bajunya, dan kemudian meraung marah pada Bai Jile. Ayo lagi. Bai Jile mengulurkan 1 jari dan menekannya pada pisau sayap jangkrik. Dengan sedikit pukulan, darah menyembur keluar. Dengan sedikit sentuhan jarinya, itu mengembun menjadi manik darah sebening kristal, yang dia pantulkan. Su Baiyi tidak bisa menghindar tepat waktu, membuka mulutnya, meraih manik-manik darah, dan kemudian menggigit keras, menggigit manik-manik itu berkeping-keping. Bai Jile menghela nafas dalam sekejap mata. Manusia, bagaimanapun juga, kamu hanyalah tubuh. Su Baiyi tidak bisa memahami gumaman Bai Jile, dan mengambil pisau sayap jangkrik dari tanah, diikuti oleh 2 pisau. Kedua pisau itu tampak hidup di tangannya, dan dia menjadi penari terbaik di Sengjing, menari di antara telapak tangan Su Baiyi.
Bai Jile tersenyum penuh arti sambil menghindar. Darah di tubuhnya menjadi semakin banyak tetapi ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Dia pasti ingin bertemu denganmu. Bai Jile mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Siapa dia? Hanya Nangong Sier, yang paling dekat dengan mereka saat ini, yang mendengar kalimat ini. Dia abadi. Bai Jile tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan memegang kedua tangan Subai secara bersamaan. Dia menabrak ke depan dan menjatuhkan Subai dari udara. Kemudian dia mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengetuk di antara dahi Subai. Udara dingin turun dari ujung jarinya. Kedua alis Subai langsung ternoda oleh embun beku, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat kaku dan tidak bisa bergerak. Ah! Subai mengeluarkan suara yang menyakitkan. Ikuti aku. Bai Jile meraih keras Subai, melompat, dan bergegas keluar. Hentikan dia, bisik Feng Yuhan. Jiang Li buru-buru mengayunkan pisaunya, tetapi dihentikan oleh Liu Duohan dengan pukulan. Liu Duohan berbalik dan berkata, Sekte Master Feng, masalah Deis Mansion kami belum diselesaikan. Feng Zhujun juga bangkit dan mencoba mengejar, tetapi dia jatuh ke tanah setelah berjalan beberapa langkah. Xie Yuling buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Kalian berdua terluka parah. Tetap dulu. Aku akan pergi. Nangong Sier melompat dan mengikuti. Xie Yuling melambaikan tangannya untuk berhenti. Tapi kakak senior, kamu juga. Saya kakak senior. Nangong Sier melompat beberapa kali dan menghilang dari pandangan mereka. Bai Jile membawa Subai yang membeku melewati pegunungan. Dia melihat seseorang mengejarnya. Jadi dia melepas ikat pinggangnya, mengikat seluruh tubuh Subai, dan kemudian melangkah maju. Dia melompat untuk menggantungnya di dahan di depannya, berbalik dan melihat Nangong Sier. Nangong Sier buru-buru berhenti dengan pedangnya di tangan, turunkan Subai. Bai Jile berbalik dan berkata, apakah kamu di sini untuk mati? Nangong Sier mengulurkan tangan dan menekan gagang pedang Liang Ren. Mengapa apakah kamu harus membawa Subai bersamamu? Ayo pergi. Siapa orang yang ingin melihatnya? Petik 2. Bai Jile menggelengkan kepalanya. Aku baru saja mengatakan bahwa itu adalah peri. Karena itu peri, bagaimana kamu bisa bertanya tentang namanya? Apa? Gila. Nangong Sier tidak bisa memahami omong kosong Bai Jile, dan dia akan menghunus pedangnya. Dia bertaruh bahwa Bai Jile di depannya berada di akhir tembakan, dan dia terluka parah. Bai Jile juga sangat menyadari hal ini. Dia hanya di panggung Wufang. Dan dia masih sedikit khawatir tentang posisi akademi, dan dia tidak pernah membunuhnya. Saat keduanya berhadapan, ada langkah kaki yang agak malas di jalur gunung. Mereka menoleh dan melihat seorang pendeta Tao muda berjalan ke arah mereka. Pendeta Tao itu mengenakan jubah Tao ungu kotor dan sepasang sepatu bot merah cerah. Matanya sedikit kabur. Dengan keberadaan mereka, suaranya sedikit tercengang. Seseorang. Nangong Sier melihat pakaian pendeta Tao dan bertanya, siapa pendeta Tao ini? Pendeta Tao memandangnya, memandang Bai Jile, memandang Subai yang tergantung di pohon, dan berkata perlahan, oh. Apakah kamu berkelahi? Nangong Sier sedikit tercengang. Pendeta Tao baru saja melihatnya. Itu mengganggu. Sang Tao memberi hormat, berbalik dan berencana untuk melanjutkan mendaki gunung. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berjalan kembali dan bertanya, saya tidak mengenal kalian berdua. Bisakah Anda membantu saya sebelum pertarungan? Petik 2. Petik 2. Nangong Sier tidak tahu bagaimana menjawab. Bai Jile menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat dua pedang yang dibawa pendeta Tao di punggungnya. Pendeta Tao berkata pada dirinya sendiri, apakah ada seorang putra bernama Su di gunung? Dia berpakaian putih dan memegang pedang. Pedang itu tampaknya sangat terkenal, bernama Jun Yu. Petik 2. Siapa kamu? Nangong Sier mengerutkan kening. Nama saya Zhao Xiaqiu. Sang Taois membungkuk ke belakang. Zhao Xiaqiu. Nangong Sier terkejut. Orang gila pedang di Gunung Wudang. Zhao Xiaqiu. Zhao Xiaqiu menggelengkan kepalanya. Aku sudah dikeluarkan dari divisi oleh Wudang, dan aku sekarang berada di kota iblis. Pedang setan, Zhao Xiaqiu. Apa yang kamu lakukan dengan Subai? Tanya Nangong Sier. Subai. Oh,
Ya, itu namanya. Tapi aku tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Zhao Xiaqiu mengangguk karena gadis itu tahu namanya. Kurasa dia mungkin ada di gunung. Terima kasih gadis. Gadis itu membantuku, dan aku dapat membalas budi gadis itu. Orang ini. Petik 2. Zhao Xiaqiu berbalik, Bai Jile tegang. Aku bisa membunuh untukmu, kata Zhao Xiaqiu ringan. Nangong Xier segera memikirkannya, orang gila pedang terkenal Zhao Xiaqiu ini. Dikatakan bahwa ketika dia berlatih ilmu pedang, dia membunuh tuannya dan lebih dari selusin saudara dan saudari. Dan akhirnya diusir dari gunung oleh Wudang. Dalam ilmu pedang setidaknya dapat peringkat di antara 7 pedang Wudang. Jika dia bisa mengambil tindakan saat ini, Bai Jile yang terluka parah pasti tidak akan menjadi lawannya. Adapun mengapa dia mencari Subai. Orang ini sekarang berlindung di kota iblis dan dia pasti bukan orang baik, tetapi tampaknya otaknya tidak terlalu baik, sehingga dia dapat menemukan cara untuk menipu dia. Nangong Xier segera mengangguk, oke. Zhao Xiaqiu perlahan mengeluarkan 2 pedang di punggungnya. Nangong Xier melihatnya dengan antisipasi, tetapi terkejut. Pedang ini, kamu membawa pedang yang salah ketika kamu keluar. Kilau tampaknya telah hangus, kepala pedang telah patah, dan hampir hanya ada setengah dari pedang yang tersisa. Apa yang ditarik Zhao Xiaqiu sebenarnya adalah 2 pedang patah. Zhao Xiaqiu menggelengkan kepalanya, ini pedangku. Lalu dia membuat gerakan awal. Pedang Liang Yi klasik. Nangong Xier mengenali seni bela diri ini sekilas. Ini adalah ilmu pedang pertama yang dipelajari murid tingkat pemula Gunung Wudang. Gadis itu sangat berpengetahuan. Zhao Xiaqiu memuji. Benar saja, dia adalah seorang maniak pedang. Nangong Xier bergumam dalam hatinya. Memegang pedang yang paling compang camping dan menggunakan ilmu pedang yang paling boros, dapatkah dia mengalahkan tangan Tiangong Bai Jile? Ekspresi Bai Jile sangat bermartabat, dan pedang iblis Zhao Xiaqiu, di kota iblis, kecuali tuan kota iblis, seni bela diri pasti dapat menempati peringkat 3 besar, dan selalu menjadi objek penyelidikan rahasia oleh Sang Lin Tiangong. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kami akan pergi ke Lin Tiangong dan kota iblismu. Air sumur tidak akan membuat sungai menjadi air. Lambat, sebuah suara terdengar di belakang Bai Jile. Sangat cepat, seru Nangong Xier. Zhao Xiaqiu mengayunkan pedangnya ke Bai Jile, dan Bai Jile memblokir telapak tangannya di depan dadanya, dan dia langsung tersingkir, menghancurkan selusin pohon sebelum dia berhenti. Bai Jile menyeka darah di sudut mulutnya, berbalik dan dengan cepat meninggalkan gunung. Zhao Xiaqiu menyingkirkan kedua pedangnya, orang ini sangat ahli dalam seni bela diri. Telapak tangan ini hampir mematahkan nadiku. Nangong Xier menelan, ilmu pedang Dao Chang juga sangat kuat. Ilmu pedangku sangat bagus. Biasa saja, saya hanya tahu 2 pedang dari pedang. Zhao Xiaqiu melompat dari cabang, dan kemudian berjalan mendaki gunung. Tetapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba menoleh dan berjalan kembali. Nangong Xier, yang baru saja menghela nafas lega, menjadi gugup lagi. Ada apa? Zhao Xiaqiu menunjuk ke Subai yang tergantung di pohon dan bertanya, apakah orang ini Subai? Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.